将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1535. Imperial pas tepat di depan mereka, kuat dan mengesankan. Pandangannya yang sederhana dan kuno membawa tanda-tanda perubahan besar. Kota ini dibentuk melalui bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun penampilannya kuno, kota itu megah dan menindas, seolah-olah seluruh alam semesta hancur. Sosok Meng Tianzeng tinggi dan lurus, berdiri di depan Imperial Pass. Armor emasnya compang-camping, membawa jejak darah merah tua, rambut hitam tebal tersebar ke pinggangnya. Matanya sangat dalam, penuh kedalaman, aura heroik tertahan. Saat ini, dia memiliki penampilan tahun emasnya. Penatua hebat, tidak ada yang salah, kan? Si Hao bertanya. Dia sangat khawatir. Baru saja, Penatua Agung bertarung sambil bermandikan darah, satu orang benar-benar membunuh dua makhluk tertinggi, gayanya tak tertandingi. Jika bukan karena insiden yang tak terduga itu, bahkan bala bantuan yang lebih kuat datang dari hutan binatang surgawi, Meng Tianzeng bahkan mungkin telah membunuh makhluk tertinggi ketiga. Sebelum pergi, dia sudah membelah tubuh pihak lain menjadi dua bagian. Seberapa besar pencapaian yang mengguncang dunia ini? Jika berita ini keluar, itu akan mengguncang seluruh dunia di bawah langit. Mungkin ini adalah pertempuran paling mengejutkan di era hebat ini. Bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran di puncak Daovana. Penatua Agung tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Sebuah altar muncul di telapak tangannya, sangat kecil, hanya setinggi kepalan tangan. Ini melepaskan kecemerlangan, dan kemudian menghasilkan sebuah bagian. Segera setelah itu, Si Hao dan Meng Tianzeng menghilang dari lokasi aslinya, memasuki lorong itu, melanjutkan ke kota Kaisar. Pada saat yang sama, beberapa sosok di gurun besar berteriak, melepaskan raungan yang mengguncang dunia. Seluruh gurun emas terbalik. Orang bisa melihat sisa-sisa kerangka tak berujung di bawah gurun, semuanya dari makhluk yang mati di masa lalu. Mereka semua adalah tulang surgawi, naik dan turun di dalam gurun, pemandangan yang menakjubkan. Beberapa sosok berdiri di depan Imperial Pass, ekspresi mereka semua dingin, membawa niat membunuh yang kuat. Namun, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa masuk ke kota ini. Selain itu, lebih jauh lagi, ada beberapa sosok lagi, aura mereka semua melonjak, sangat menakutkan, energi darah yang mereka lepaskan menutupi matahari dan bulan. Makhluk tertinggi asing mengejar. Setelah datang ke sini, mereka hanya bisa menahan penyesalan mereka. Tidak ada jalan bagi mereka untuk masuk. Tidak akan lama sebelum pihakku mengetuk pintumu, benar-benar membuka kota kuno ini. Seseorang berkata dengan dingin. Pada saat ini, cahaya bersinar dari dalam kota. Ini adalah lapangan umum, ruang yang ditempati sangat luas, pasukan besar biasanya berangkat dari sini. Seseorang bergerak melalui ruang angkasa, memasuki kota melalui lorong. Itu pasti pasukan lain yang pergi mencari Huang yang kembali. Sangat disesalkan, hutan binatang surgawi telah dikepung, tidak ada yang bisa masuk. Huang benar-benar terlalu sial, sekarang sebelum waktunya. Dia terjebak di sana, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Jelas bahwa berita tentang apa yang terjadi di luar Desolate Border kembali, menarik perhatian semua orang di kota. Tentara besar asing berjaga di luar hutan binatang surgawi, mengerahkan kekuatan besar, niat membunuh meluap ke surga. Imperial Pass sudah lama mendengar tentang ini, memperhatikan ini sepanjang waktu. Namun, tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Selain itu, setelah beberapa lusin pasukan dikirim, kebanyakan dari mereka disarankan untuk kembali oleh Penatua Agung, tidak membiarkan mereka mengambil risiko. Ada beberapa yang bersikeras untuk pergi, tetapi pada akhirnya, mereka kembali. Ketika mereka melihat pasukan besar lapis baja mengelilingi hutan binatang surgawi, mereka hanya bisa menghela nafas. Bisakah senior Meng Tianzeng berhasil? Beberapa orang membawa harapan, mengatakan seperti ini, berharap dia bisa berhasil membawa Huang kembali. Sekarang, banyak orang tahu bahwa Huang memperoleh peti kayu dari luar Desolate Border. Sisi lain menjadi gila justru karena ini, item ini pasti terlalu terpengaruh. Saya mendengar bahwa Huang terus-menerus membunuh musuh asing, benar-benar tak terbendung saat dia masuk dan keluar, sangat mencengangkan. Beberapa laporan rahasia kembali, memicu keributan besar. Ketika pihak lain memburu Huang, beberapa ahli muda meninggal.
Ini membuat beberapa anak muda berdarah panas menjadi bersemangat, yang sebelumnya bersorak karena ini. Mereka datang, muncul di sini. Semua orang melihat ke arah alun-alun. Ada altar raksasa di sana. Terlepas dari apakah itu pergi atau kembali ke kota, mereka semua harus diperiksa dengan cermat oleh formasi. Diperiksa, bahkan jejak kehidupan diperiksa untuk memastikan keamanan Imperial Pass. Itu sebabnya terlepas dari apakah banyak orang yang melewati atau hanya satu atau dua, itu akan selalu membutuhkan sedikit waktu. Surga, ini Senior Meng. Ah, mataku tidak menipuku kan? Siapa yang saya lihat? Huang, kembali. Di dalam gerbang kota, di sekitar alun-alun, sekelompok orang berteriak ketakutan, hanya menolak untuk mempercayai semua yang mereka lihat. Sosok tegak dan tinggi mengenakan pakaian emas compang-camping muncul, bahkan rambutnya berlumuran darah, dia membawa Huang kembali ke kota Kaisar. Dia berdiri di altar, tampak seperti dewa perang yang kembali. Beberapa orang menggosok mata mereka, memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. Mereka kemudian meledak dalam sorak-sorai. Kekuatan surgawi Senior Meng tak tertandingi, benar-benar membantai jalan kembali, membawa Huang bersamanya. Surga, kepahlawanannya benar-benar tak tertandingi. Pasukan besar asing mengepung hutan binatang surgawi, begitu banyak makhluk tertinggi yang mengawasinya. Namun tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan Senior Meng untuk membawa Huang kembali. Semua orang tahu bahwa Meng Tianzeng pasti mengalami pertempuran yang sangat menakutkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa keluar dari pengepungan mereka, dengan aman membawa Si Hao kembali ke Imperial Pass? Mereka tahu bahkan tanpa meluangkan waktu untuk memikirkannya bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan yang menyentuh tingkat makhluk tertinggi. Bentrokan raksasa yang luar biasa yang tak terbayangkan. Tubuh Meng Tianzeng berlumuran darah, baju besinya compang-camping. Ini cukup untuk menjelaskan beberapa hal. Ini hanyalah pertempuran hebat antara makhluk tertinggi. Seberapa pahit dan intens itu? Bahkan untuk melawan makhluk tertinggi tanpa mati, kembali hidup-hidup, ini adalah kemenangan terbesar. Aku akan membuat laporan. Segera setelah itu, berita menyebar. Namun, itu tidak secepat kecepatan Meng Tianzeng. Sebuah jalan emas besar muncul di bawah kakinya, membawa Si Hao menjauh dari tempat ini, langsung menuju ke kedalaman Imperial Pass. Ini adalah keajaiban. Huang kembali, tidak jatuh di tempat bahaya Desolate Border. Berita ini benar-benar mengejutkan, mengguncang Imperial Pass, membuat semua pihak terpana. Itu karena sebelumnya, semua orang mengira Si Hao akan mati di luar, tidak mungkin dia bisa kembali. Namun, Meng Tianzeng menggulingkan segalanya sendirian, bermandikan darah, menang dan kembali. Semua Imperial Pass meletus menjadi keributan. Meskipun kota itu sangat besar, tanah yang didudukinya sangat besar, ketika berita dirilis, hampir seluruh kota meledak. Ini adalah urusan besar. Itu karena Huang memperoleh harta tertinggi. Ini memicu perhatian pihak lain, ingin merebutnya kembali, tetapi dia berhasil melewatinya. Apakah peti kayu busuk itu dibawa kembali? Banyak orang memperhatikan hal ini, sangat ingin tahu. Ini terutama terjadi pada beberapa kekuatan besar. Tentu saja, semua pihak juga terkejut dengan kekuatan Meng Tianzeng. Seberapa hebat keterampilan surgawinya? Satu orang berbaris ke pasukan tak berujung pihak lain, menyelamatkan muridnya dan kembali. Kekuatan surgawi yang melengkung, Senior Meng tidak tertandingi. Jika lingkungan tidak berubah, dia akan lama mencapai keabadian. Di mana Huang? Kita harus bertemu dengannya. Terlebih lagi bertemu Senior Meng. Banyak orang berteriak, menangis, sangat gelisah. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka ingin tahu apa yang terjadi di luar Desolate Border. Jalan emas besar melewati kota Kaisar, membentang untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Sepanjang jalan, Penatua Agung tiba-tiba turun bersama Si Hao. Ah, ini Senior Meng. Ketika seseorang melihat mereka, tenggorokannya langsung kering. Kemudian, sekelompok orang bergegas, menyapa mereka dengan sopan, mata mereka menyala-nyala. Penatua Agung saat ini, tanpa diragukan lagi, seperti perang abadi, membuat banyak orang merasa kagum yang tak tertandingi. Tolong jangan ganggu Penatua Agung untuk saat ini, dia bertarung sengit dengan beberapa makhluk tertinggi, dia sendiri juga terluka. Si Hao berkata, sangat khawatir. Apa? Yang lain terkejut. Dia melakukan pertempuran yang menentukan sendirian melawan beberapa makhluk tertinggi. Seberapa kuat ini? Itu benar-benar heroik dan mendominasi. Apakah hasilnya?
Meskipun mereka tahu bahwa Penatua Agung tidak terluka, kembali dengan damai, banyak orang masih diliputi oleh emosi. Penatua Agung membunuh dua makhluk tertinggi agung berturut-turut, melukai yang lain dengan serius. Jika bukan karena lebih banyak makhluk yang muncul dari sisi lain, pencapaian Penatua Agung mungkin akan lebih mulia, kata Si Hao. Tempat ini benar-benar meletus. Banyak orang merasa darah mereka mendidih. Ketika mereka melihat tetua agung muda dan heroik saat ini, semua mata mereka terbakar habis, merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak tertandingi. Meningkatkan kekuatan surgawi Imperial Pasaya, Senior Meng adalah pahlawan surgawi. Beberapa orang berteriak. Ikuti aku. Meng Tianzeng berkata kepada Si Hao. Ada wilayah pegunungan di depan yang melonjak dengan energi kacau. Penatua Agung membawa Si Hao ke hutan pegunungan. Ada istana raksasa yang sangat kuno di dalamnya. Ini adalah salah satu tempat di mana Penatua Agung biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Yang lain berhenti, tidak bisa masuk. Senior, bagaimana perasaanmu sebenarnya? Si Hao merasa semakin khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Penatua Agung. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia dengan cepat menghasilkan botol giok. Di dalamnya ada daun berkilau yang membawa aroma yang kaya. Justru daun obat abadi yang diperolehnya belum lama ini. Penatua Agung menggelengkan kepalanya, tidak menerimanya. Banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya, seperti porselen retak, benar-benar menakutkan, seolah-olah tubuhnya bisa pecah kapan saja. Sayang sekali, aku hanya sedekat itu. Penatua Agung menggelengkan kepalanya, berkata sambil menghela nafas. Pikiran Si Hao langsung jatuh. Kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Saya hanya merasa sedikit menyesal. Jika metode serangan dan tempering itu sedikit lebih besar, mungkin itu akan menjadi peluang besar, kata Penatua Agung. Kemudian, dia menjelaskan kepada Si Hao bahwa metode kuno yang dia kembangkan sangat istimewa. Saya sebelumnya menggunakan tubuh sebagai benih, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, sehingga hampir mati dalam prosesnya, kemudian terlahir kembali di dalam abu. Kali ini, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki tubuh saya, tetapi jumlah kekuatannya tidak cukup. Kata-kata Great Elder segera membuat Si Hao terkejut dan tercengang. Kultivasi Penatua Agung telah mencapai momen kritis, dengan sengaja bertarung langsung dalam pertempuran besar, melepaskan banyak teknik dan metode, ingin meminjam makhluk-makhluk tertinggi itu untuk meredam tubuhnya sendiri, membantu dirinya sendiri melakukan transformasi penting. Ini secara alami sangat berbahaya. Itu karena setiap gerakan dari musuh mengancam nyawa. Si Hao merasa bahwa Penatua Agung mungkin lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan dalam pertempuran itu. Tempering tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Saya ingin memasuki pengasingan, cobalah untuk menembus batas, kata Penatua Agung. Pada saat yang sama, lukanya benar-benar tidak ringan. Ketika dia berbicara di sini, dengan mengangkat tangannya, telapak tangannya bersinar. Peti kayu busuk muncul. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menyembunyikan aura peti kayu itu. Sekarang, dia memegangnya di tangannya, dengan hati-hati memeriksanya. Pada akhirnya, Penatua Agung menghela nafas. Dia juga tidak menemukan apa-apa. Dia sudah memeriksanya dengan hati-hati saat bertarung dalam pertempuran besar sebelumnya. Penatua Agung mengembalikan peti kayu itu kepada Si Hao, karena dia tidak punya cara untuk membukanya. Kamu membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya kali ini, membuat pihak lain menderita kerugian besar. Jangan meremehkan, beritahu semua orang apa yang terjadi. Kontribusimu kali ini terlalu besar, klan batu di Imperial Pass seharusnya bisa membebaskan diri dari dosa. Penatua Agung memperingatkan. Si Hao membungkuk hormat. Dia benar-benar merasakan kekaguman terbesar untuk Penatua Agung. Jika Penatua Agung tidak mengambil tindakan, dia pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Pergilah. Penatua Agung menutup matanya. Dia harus memasuki pengasingan, yang pertama karena dia ingin melakukan transformasi yang hebat, yang kedua karena luka-lukanya benar-benar serius. Chapter 1536. Si Hao meninggalkan istana raksasa. Dia membawa peti kayu busuk di tangannya, tiba di dunia luar. Ini memicu kegemparan. Ketika beberapa orang melihat peti kayu di tangannya, mereka langsung tahu apa itu. Peti inilah yang menyebabkan pasukan besar asing melakukan gerakan hebat, tidak ragu-ragu untuk menempatkan diri mereka dalam bahaya, mengelilingi hutan binatang surgawi, pegunungan pengobatan surgawi dan tempat-tempat lain. Itu benar-benar mengejutkan. Ini peti kayu itu,
Suara beberapa orang gemetar, beberapa bahkan lebih lama lagi, ingin melihat apa yang istimewa dari tempat ini. Si Hao tidak menghentikan mereka, malah bertindak cukup murah hati, membiarkan mereka terlihat sesuka hati. Itu karena terlepas dari apakah itu dia atau Penatua Agung, tidak satupun dari mereka memiliki cara untuk melihat melalui misteri yang mendalam. Jika seseorang bisa memikirkan cara untuk membukanya, maka segalanya menjadi lebih baik. Di mana Si Hao? Di mana Huang sekarang? Sementara itu, sekelompok besar anak muda bergegas dari kejauhan, berteriak dan berteriak. Mereka semua adalah orang-orang yang akrab. Misalnya, Cao Yusheng, Chang Gongyan, 4 Phoenix keluarga Wei, semut bertanduk surgawi, dan lainnya. Sekelompok besar bergegas. Ketika mereka menerima berita tentang kembalinya Si Hao, mereka semua terkejut. "Si bocah, kamu kembali, namun kamu tidak menunjukkan dirimu di depan kami?" Kelinci kecil itu bahkan lebih berteriak dengan suara wawah. Seolah-olah dia tidak pernah tumbuh dewasa. Sejak Si Hao pertama kali bertemu dengannya, dia selalu tampak seperti remaja, putih seperti batu giok, rambut perak tergantung di pinggangnya, mata besar seperti batu rubi. Diasingkan abadi, 10 Raja Mahkota, Si, 6 Raja Mahkota Ninchuan dan yang lainnya juga datang. Mereka semua terkejut. Ketika mereka mendengar Si Hao kembali hidup-hidup, mereka semua tergerak. Selain itu, Sutuo Agung, Taoist Qi Gu dan yang lainnya juga datang. Bahkan keluarga Wang dan keluarga Jin juga datang. Misalnya Wang 11 dan Jin Zhan berkumpul. Mereka terlalu terkejut, tidak pernah berharap Si Hao berhasil melewatinya. Benar-benar monster. Begitu banyak hari berlalu, namun dia masih bisa kembali hidup-hidup, berhasil menunggu sampai Meng Tianzeng menyelamatkannya. Ini adalah kata-kata orang-orang keluarga Wang. Mereka semua bergegas dengan cepat. Itu karena item yang Si Hao bawa kembali sangat penting, membuat semua kekuatan besar bergerak. Mereka semua ingin lebih mengerti. "Si bocah, kamu benar-benar hidup. Hidupmu benar-benar keras kepala." Kelinci kecil itu berteriak dengan berlebihan, berlari. Itu karena sekarang, dia sudah melihat Si Hao. Adapun semut bertanduk surgawi, dia bahkan lebih berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas. Sementara itu, ada juga kaisar kupu-kupu yang bergegas dengannya, juga menyilaukan dengan kecemerlangan. "Si Hao, kamu benar-benar tidak sederhana. Anda benar-benar berhasil melewatinya." Cao Yusheng berteriak. Begitu banyak orang bergegas, tetapi ketika Si Hao melihat Cao Yusheng, dia langsung terguncang. Dia tidak akan melupakan orang-orang dan peristiwa yang terjadi di wilayah pemakaman kuno. Orang itu, Cao Yusheng setelah bertahun-tahun tanpa akhir, adalah seorang teman lama yang muncul sendirian setelah dikubur entah sudah berapa generasi. Apa yang akan terjadi bertahun-tahun dari sekarang? Si Hao tidak tahu bahkan sekarang. Cao Yusheng di depan matanya secara bertahap bergabung dengan Taoist gemuk itu. Si Hao terguncang, ada banyak hal yang terlalu sulit untuk dikatakan. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah kelinci kecil itu. Orang harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, Cao Yusheng dengan serius memperingatkannya untuk merawat Lunar Jade Rabbit dengan baik, karena masa depannya menghilang. "Apakah kamu sudah menjadi bodoh? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Mengapa kamu terlihat sangat konyol setelah melihat kami?" Kelinci giok bulan menggoda. Pada kenyataannya, mereka semua sangat tersentuh, sangat gembira karena Si Hao dapat kembali hidup-hidup. Namun, mereka tidak ingin menunjukkan kekhawatiran masa lalu mereka, jadi mereka semua bertingkah semarak di sini. "Kami semua sebelumnya meninggalkan kota, ingin menyelamatkanmu dari hutan binatang surgawi, tapi kami semua dikirim kembali dengan lambaian lengan Great Elder," kata Cao Yusheng. Chang Gongyan mengangguk dari samping. Saat itu, darah anak-anak itu mendidih, semuanya ingin menyelamatkan Huang, tetapi mereka dihentikan. Saudara Huang bisa kembali dengan selamat hidup-hidup benar-benar hal yang menggembirakan, yang patut dirayakan. Pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan 10 Raja Mahkota berjalan mendekat. Biasanya, dia tidak terlalu dekat dengan Si Hao, tetapi saat ini, dia juga berbicara, "Saya juga ingin menyelamatkan Anda, tetapi saya dikirim kembali." "Si Hao, kamu baik-baik saja kan?" King Yi muncul. Setelah memasuki Imperial Pass, dia selalu berkultivasi dengan pahit, selalu berkultivasi dalam pengasingan. Ada tokoh-tokoh hebat yang memberinya petunjuk.
Itu karena dia sepertinya memiliki hubungan dengan Immortal King Yu dari era besar terakhir. Ada benih api yang menemaninya di sisinya, sebelumnya memproyeksikan beberapa masa lalu Immortal King Yu. Baru-baru ini dia keluar dari pengasingan. Ketika dia mengetahui masalah Si Hao, dia sangat khawatir, hanya hari ini ada kabar baik. Penyihir itu juga muncul, memperlihatkan senyum tipis, memancarkan pesona. Bahkan sekarang, dia masih melawan King Yi dan Yu Chen. Di 3000 provinsi, ada sekte mending surga dan sekte pemutus langit, sedangkan di 9 langit di atas, ada surga mending Dao dan Sky Severing Dao, yang dikenal sebagai warisan umur panjang. Mereka berdua sekte yang kuat, sebanding dengan keluarga umur panjang. Sekelompok orang bergegas, itu benar-benar terlalu hidup di sini. Si Hao tersentak kembali ke kenyataan, menanggapi mereka satu demi satu, terutama King Yi. Sejak dia memasuki Imperial Pass, sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Terlebih lagi, bahkan ada beberapa hal ambigu yang terjadi di antara mereka berdua sebelumnya. Hanya hal-hal seperti apa yang kamu lakukan? Apakah Anda baru saja menemukan peti ini, dan ini membuat pihak lain membuat keributan besar, mengerumuni Anda? Kelinci kecil itu bertanya. Si Hao tertawa keras dan berkata, ini peti itu. Kalian semua bisa memeriksanya sendiri. Dia menyerahkannya. Akibatnya, sekelompok orang mendorong dan mendorong, semuanya ingin menjadi yang pertama melihatnya. Sayap besar menyapu, 10 Raja Mahkota dan Immortal yang diasingkan berhadapan, keduanya ingin menjadi yang pertama mendapatkannya. Pada akhirnya, bahkan jenius keluarga umur panjang Imperial Pass Tua Bu Yulong dan pemilik kereta perang 5 Roh Ki Hong mengulurkan tangan, bersaing satu sama lain. Tentu saja, ini tidak akan habis-habisan, hanya semacam pertukaran petunjuk yang positif, sangat damai. Mereka semua menampilkan beberapa metode. Wawa, ini milikku. Apakah Anda semua tidak melihat bahwa saya yang pertama merebutnya? Biar aku lihat dulu. Semut tanduk surgawi berteriak. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung terdiam. Dia bilang dia merebutnya, tapi orang ini hanya seukuran jari, sekarang berbaring di atasnya. Ternyata menjadi kecil memiliki banyak manfaat, gumam Cao Yusheng. Jika kamu tidak mau menerimanya, maka aku akan memukulmu sampai kamu melihat bintang. Semut bertanduk surgawi berteriak. Dengan suara hong, tinju emasnya membesar, menghantam wajah Cao Yusheng, membuatnya terbang. Kecambah, semut bodoh. Setelah menerima serangan mendadak ini, Cao Yusheng berteriak dengan marah. Haha. Semua orang tertawa. Di kejauhan, Wang 11 terdiam. Dia melihat semua orang tertawa dan bersorak, tetapi tidak punya cara untuk pergi. Itu karena hubungan antara keluarga Wang dan Si Hao benar-benar terlalu buruk. Secara alami ada beberapa orang dari keluarga Wang di sini, semuanya datang untuk peti kayu. Mereka semua menyaksikan dengan tenang dari samping, ekspresi mereka dingin. Kebanggaan surga keluarga Jin di generasi ini, Jin Zhan, juga ada di sini. Dia dalam hati mengeluarkan dengusan dingin. Dia dikenal sebagai kebanggaan surga dari satu generasi, salah satu individu paling kuat dari generasi ini, dia tidak pernah menerima Si Hao. Namun, saat ini, mereka berada di titik kritis, tidak mungkin dia bisa memprovokasi pihak lain. Ini akan menarik rasa jijik orang lain, membawa kemalangan pada dirinya sendiri. Putri Yao Yu tersenyum. Dia menatap Wang 11, dan kemudian berjalan menuju Si Hao. Dia selalu berselisih dengan Wang 11, keluarganya sangat mendukung Penatua Agung Meng Tianzeng. Kain pembungkus mayat Raja Abadi justru dipinjamkan oleh keluarganya. Si bocah, ceritakan sedikit tentang apa yang terjadi, apa yang akhirnya kamu temui di luar. Lunar Jade Rabbit adalah orang yang bertindak dengan sedikit menahan diri, sudah bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di sepanjang jalan. Rombongan meninggalkan wilayah pegunungan ini, menuju tempat yang berkembang, bersiap untuk mengadakan pesta terbesar. Aku telah melihat semua yang bisa dilihat, pewaris klan Gu, yang disebut Kaisar Muda yang hebat, keturunan He Wushuang, bahkan ada lebih banyak monster tua yang tak terhitung jumlahnya. Si Hao menghela nafas dalam hati. Dia bahkan melihat makhluk tertinggi, menghadapi mereka dari jarak dekat. Bagaimana kamu hidup? Apakah Anda berkelahi dengan mereka? Berapa banyak yang kamu bunuh? Salah satu dari 4 Phoenix keluarga Wei bertanya karena penasaran. Saya benar-benar membunuh beberapa dari mereka. Jika saya memasukkan orang-orang yang saya bunuh secara tidak langsung, setidaknya ada beberapa ribu saya rasa, kata Si Hao.
Apa? Banyak orang berteriak ketakutan. Itu karena mereka tahu bahwa pihak lain semuanya ahli. Nomor ini benar-benar agak menakutkan. Jika mereka tahu bahwa Si Hao membunuh banyak pembudidaya hebat self-release realm, maka mereka pasti akan lebih terkejut. Si Hao tidak berencana menyembunyikan apapun, karena dia masih ingin membebaskan klan Batu Imperial Pass dari dosa mereka. Dia membutuhkan pencapaian, jadi dia ingin orang tahu tentang kontribusi ini. Karena itu, dia mulai menceritakan kisahnya. Ah, kamu bahkan bertemu dengan yang disebut Ksatria Mayat Hidup? Itu gila? Sekelompok orang berteriak ketakutan. Mereka sama sekali tidak mengerti makhluk-makhluk itu, tidak pernah mendengar apapun tentang mereka. Kamu membunuh mereka dengan baik. Ketika mereka mendengar Si Hao berbicara tentang bagaimana dia membunuh beberapa singa dari garis keturunan singa yang tak takut, sekelompok makhluk bertepuk tangan dengan gembira. Mereka semua bergerak. Itu karena kejadian masa lalu dengan Fearless Lion benar-benar terlalu penuh kebencian. Mereka membimbing musuh di dalam, menyebabkan 9 surga 10 bumi sangat menderita. Bukankah mereka mengatakan bahwa salah satu dari mereka menelusuri kembali leluhurnya, menjadi lebih kuat daripada yang kamu bunuh? Apakah dia tidak mati pada akhirnya? Seseorang bertanya. Itu di sini. Si Hao melepaskan singa emas, menyajikannya di depan mata semua orang. Ketika singa emas muncul, saya agak tercengang. Kemudian, ia memelototi semua orang dengan marah, karena semua orang sangat mengkritiknya, tidak memperlakukannya dengan hormat. Berperilaku sendiri, kamu adalah tungganganku, dan ini semua adalah temanku. Si Hao memukul kepalanya. Semua orang terkejut dan iri. Jika seseorang mengendarai jenis binatang unik ini ke medan perang, seberapa luar biasa penampilan mereka? Kamu membunuh banyak ahli, bahkan bertarung dengan seseorang dari klan kaisar? Tidak sedikit orang yang terkejut. Di kejauhan, Jin Zhan mencibir, lalu berkata sambil mendengus pada dirinya sendiri, siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau palsu? Siapa tahu, dia bahkan mungkin ditawan. Yang lain mendengar ini, tetapi mereka tidak berani bentrok dengannya. Ada tokoh generasi yang lebih tua dari keluarga Jin di sini. Mereka dalam hati menghentikannya, tidak membiarkannya bertindak gegabah. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, seorang penatua dengan status hebat dari keluarga Jin berjalan mendekat, berkata, apakah peti kayu ini dibawa kembali olehmu dari luar? Benar. Si Hao berbalik. Dia menatap orang ini, meskipun dia tidak senang dengan orang-orang keluarga Jin, dia tetap menjawab. Kalau begitu bagus, dada ini berhubungan dengan terlalu banyak. Sekarang setelah kami mengkonfirmasi ini, tolong serahkan untuk para senior yang bermartabat dan berbudi luhur di kota untuk diteliti. Kata orang itu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.